Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, kali ini saya menginformasikan atau mengingatkan kembali kemungkinan saudara-saudara semua sedang melupakan, maka saya mengingatkan kembali tentang surat An-Nisa, yaitu ayat yang ke-171 sampai dengan 175. Di dalam surat An-Nisa 171 sampai 175 ini membicarakan bagaimana pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihissalam, atau yang dikenal di dalam kekristenan itu Yesus, seperti itulah. Nah, orang-orang Kristen mengenal nama ini dengan sebutan Yesus. Namun perbedaan di sini, Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam itu dipandang sebagai seorang nabi, dipandang sebagai utusan Allah. Sedangkan di dalam kekristenan, Yesus ini dipandang sebagai Tuhan. Walaupun Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Entah dari mana mereka mengatakan Tuhan kepada Yesus, seperti itu. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 171 ini dijelaskan pandangan Al-Qur'an terhadap Nabi Isa alaihissalam. Saya bacakan begini. Ya ayyuhal kitab la ta'alu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasah intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi waqila. Yang artinya adalah, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Nah, di sini melampaui batas, di sini adalah yang dimaksud dengan melampaui batas ini adalah maksudnya janganlah kamu mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu sebagai Allah, sebagai Tuhan. Itu sebagai yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Nah, ini orang-orang Kristen mengatakan Yesus ini sebagai Tuhan atau sebagai Tuhan Allah itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan melampaui batas. Artinya di sini, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Inilah yang diingatkan oleh Al-Qur'an. Jangan pernah menuhankan Nabi Isa atau jangan pernah menuhankan Yesus, karena menuhankan Nabi Isa itu termasuk golongan orang-orang yang melampaui batas, seperti itu. Terus selanjutnya adalah, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Nah, ini pesan daripada Al-Qur'an bahwa wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas. Artinya di sini dilarang untuk menuhankan Nabi Isa, untuk menuhankan Yesus. Karena jika menuhankan Yesus, jika menuhankan Nabi Isa itu dianggap melampaui batas menurut ayat ini, seperti itu.
Nah, yuk kita lihat tafsirnya bagaimana ini tafsirnya ya. Nah, ini tafsir surat An-Nisa ayat 171 ini dalam tafsir Jalalainnya dikatakan, hai ahli kitab, maksudnya kitab Injil. Yang disebut dengan ahli kitab di ayat ini adalah maksudnya ahli kitab Injil atau kitab Injil seperti itu. Maka disebut ahli kitab. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu katakan terhadap Allah kecuali ucapan yang benar. Seperti itu, yaitu mensucikannya dari kemusyrikan dan mempunyai anak. Artinya jangan sampai musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan kalimatnya yang diucapkannya atau disampaikannya kepada Maryam dan roh. Artinya yang mempunyai roh daripadanya. Nah, diidofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diidofahkan kepada Allah? Demi untuk memuliakan Nabi Isa, dan bukanlah sebagai dugaan kamu bahwa dia adalah anak Allah atau Tuhan bersamanya atau salah satu dari oknum yang tiga. Jadi mengidofahkan nama Allah di sini karena untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam, seperti itu ya. Karena sesuatu yang mempunyai roh itu tersusun, sedangkan Tuhan Maha Suci dari tersusun, dan nisbatkannya tersusun itu kepadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu katakan bahwa Tuhan itu tiga, yakni Allah, Isa, dan ibunya. Hentikanlah demikianlah itu, dan perbuatlah yang lebih baik bagi kamu, yakni bertauhid. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dia, artinya bersih dan terhindar dari mempunyai anak. Baginya apa yang terdapat di langit dan yang di bumi, baik sebagai makhluk maupun sebagai milik dan hamba, sedangkan pemiliknya itu bertentangan dengan mempunyai anak, dan cukuplah Allah sebagai wakil atau saksi atas demikian itu. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa orang yang menuhankan Nabi Isa atau istilah orang yang menuhankan Yesus di sini dianggap melampaui batas. Jadi jika orang mengatakan Yesus itu Tuhan, atau jika mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, sebagaimana anggapan orang Nasrani dalam tafsiran ini, maka itu dianggap dianggap sebagai orang yang melampaui batas, yang mensekutukan Allah, seperti itulah. Dan janganlah memanggil sebagai salah satu dari yang tiga, seperti itulah. Karena itu juga melampaui batas, artinya di sini menyekutukan Allah, seperti itulah. Nah, begitulah tafsir Jalalainnya. Yuk kita lengkap tafsir lengkap Kemenak. Saya bacakan ya. Kaum Nasrani sudah melampaui batas dalam beragama dengan menambah-nambah hal-hal yang bukan dari agama, seperti memuja dan mengagung-agungkan nabi mereka, sampai melampaui batas-batas yang telah ditentukan Allah dengan mengada-ngadakan kebohongan terhadapnya, dan dengan mengatakan bahwa Isa itu adalah putra Allah. Nah, sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 77. Nah, ini menurut ayat ini bahwa orang-orang Nasrani sudah melampaui batas, orang-orang Kristen ini sudah melampaui batas dengan mengatakan Yesus sebagai Tuhan, atau Nabi Isa menuhankan Nabi Isa alaihissalam, seperti itu. Ini disebut melampaui batas ini dalam pandangan Al-Quran. Al-Quran ini meluruskan sesuatu yang sudah bengkok gitu loh. Karena apa? Kenapa saya mengatakan Al-Quran meluruskan sesuatu yang bengkok? Karena Nabi Isa atau Yesus sendiri di sini tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Namun mereka kemudian mengakui Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Maka Al-Quran ini kemudian meluruskan kembali ajaran-ajaran yang sudah dibengkokkan gitu loh.
Al-Quran berpandangan ketika ada orang mengatakan Yesus sebagai Tuhan atau Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, maka ini adalah sesuatu yang melampaui batas, artinya menyekutukan Allah di sini. Seperti itulah. Nah, hal ini pula lah yang membawa kaum Nasrani kepada anggapan bahwa Tuhan itu salah satu dari Tuhan yang tiga, atau Tuhan itu terdiri dari tiga oknum. Nah, ini tiga atau Tuhan itu terdiri dari tiga oknum. Sebagai penolakan atas paham yang salah ini, Allah menyatakan bahwa Isa anak Maryam hanyalah utusan Allah kepada hambanya, bukan Tuhan yang disembah sebagai yang dianggap kaum Nasrani atau kaum Kristen ini. Isa sendiri menyeru mereka supaya mengesahkan Allah, tak ada yang disembah selain Allah, dan Nabi Isa telah melarang pula kaumnya mempersekutukan Allah dengan apapun. Sebagai tambahan atas penegasan tersebut, Allah berfirman lagi bahwa Isa itu diciptakan dengan kalimat berupa ucapan kun, jadilah, tanpa ada seorang laki-laki pun atau bapak menikahi ibunya, dan tanpa air mani yang masuk ke dalam rahim ibunya, seperti terciptanya manusia biasa. Ini adalah salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Isa. Artinya di sini Al-Quran menginformasikan tentang kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia dari tanpa bapak, tanpa ibu sudah, yaitu Nabi Adam. Allah menciptakan dari ibu saja, ini sudah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah menciptakan manusia dari bapak dan ibu, itu sudah, yaitu kita semua. Jadi ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah ini maha sempurna, seperti itu. Nah, lanjut ya. Tatkala Allah mengutus malaikat Jibril kepada Maryam dan memberitahukan bahwa ia adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan berita gembira kepadanya, yaitu dia akan memperoleh seorang anak laki-laki. Maryam merasa terkejut dan membantah dengan keras karena ia masih perawan dan tidak pernah bersuami atau disentuh oleh seorang laki-laki. Lalu Jibril membacakan kepadanya firman Allah, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Seperti bagaimana tertera di dalam surat Al-Imran ayat 47, seperti itulah. Jadi kemudian malaikat Jibril menyampaikan ayat-ayat Allah, firman Allah kepada Maryam tentang kekuasaan Allah. Allah ini maha kuasa. Allah ini jika Allah berkehendak, maka kehendak itu pasti akan terjadi. Itulah ketika pertemuan malaikat Jibril dengan Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Nah, demikianlah dengan kata kun, itu terciptalah Isa dalam kandungan ibunya. Inilah suatu bukti kekuasaan Allah bila dia hendak menciptakan sesuatu cukup dengan ucapan kun saja. Hal serupa ini berlaku pula pada penciptaan Adam, sebagaimana tersebut pada firman Allah, sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ali Imran ayat yang ke-59. Nah, penciptaan Nabi Isa ini adalah sebagaimana penciptaan Adam, sesuai dengan yang tertulis di surat Al-Imran ayat 59 ini, seperti itu. Artinya ketika Allah menciptakan Nabi Adam ini dari tanah, maka kemudian Allah berfirman, kun, jadilah kamu manusia. Maka manusia ini jadi, artinya Adam ini pun jadi akhirnya. Begitu juga penciptaan Nabi Isa, ketika Allah berkehendak ingin menciptakan manusia dari seorang ibu saja, maka itu sudah terjadi. Artinya sempurna ciptaan Allah di dunia ini. Artinya Allah menciptakan manusia dengan tanpa ibu, tanpa bapak, itu sudah. Allah menciptakan manusia dari ibu saja sudah. Dan Allah menciptakan manusia dari bapak dan ibu, itu sudah. Jadi lengkaplah sudah penciptaan manusia
di dunia. Ini menggambarkan bahwa seorang ibu itulah yang kemudian melahirkan keturunan, seperti itulah. Kemudian dilanjut lagi, lalu ditiupkanlah roh ciptaan Allah ke dalam rahim ibunya, dan berkembanglah ia sampai datang masa melahirkan. Sebagaimana kaum Nasrani dalam rahim ibunya itu adalah sebagai dari roh Allah, dan atas dasar inilah mereka menganggap bahwa Isa adalah putra Allah karena ia adalah sebagian dari rohnya. Dalam Matius 1 ayat 18 ini dianggap Yesus ini dianggap Tuhan karena dianggap Allah karena dia itu merupakan roh Allah, seperti itulah. Seperti dalam Matius 1:18. Nah, ini orang yang menganggap Yesus sebagai Tuhan ini di dalam ajaran Islam atau di dalam ajaran Islam mereka itu melampaui batas. Barang siapa yang menuhankan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dianggap melampaui batas. Karena apa? Karena Yesus sendiri atau Nabi Isa sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian dilanjut, sikap ahli kitab yang berlebihan dalam memahami agamanya tidak saja di kalangan Nasrani, tetapi juga tentunya di kalangan orang-orang Yahudi. Sikapnya yang melampaui batas dalam memahami ketentuan agamanya sehingga mereka sering bersikap dan bertindak begitu ketat dengan menambah-nambahkan ketentuan sendiri, atau sebaliknya sering melanggar ketentuan Taurat dalam syariat Nabi Musa, seperti yang dapat kita baca di sana sini dalam Al-Quran, sampai-sampai mereka mengatakan Uzair putra Allah. Nah, orang-orang Yahudi ini mengatakan Uzair putra Allah, gitu loh. Uzair putra Allah dalam surat At-Taubah ayat 30, seperti itu. Nah, mereka menjadi bangga menjadi bangsa yang rasialis, eksklusif, sangat fanatik, menolak semua nabi dan rasul utusan Allah yang bukan dari Yahudi. Seperti itu. Orang Yahudi sampai-sampai menolak semua utusan yang bukan dari Yahudi. Mereka membunuh para nabi dan menuduh Isa dan Ibu Maryam dengan tuduhan yang keji. Mereka berpecah ke dalam beberapa sekte yang menonjol waktu itu adalah golongan konservatif Saduki yang hanya mengakui 5 kitab Musa, Pentateuch. Terus atau golongan Farisi. Jadi ada Saduki, ada Farisi yang sangat kaku dalam menjalankan hukum tertulis, tetapi mau menerima hukum lisan dan hukum adat Yahudi. Nah, ini perbedaan. Di sini ada beberapa bagian Yahudi ini tergolong dari ada yang Saduki, ada yang Farisi. Seperti itu ya. Golongan Saduki ini yaitu yang hanya mengakui 5 kitab Musa. Sedangkan golongan Farisi yang sangat kaku dalam menjalankan hukum tertulis tetapi mau menerima hukum lisan dan hukum adat Yahudi. Seperti itulah. Begitu juga sikap umat Nasrani yang telah melampaui batas dengan mengangkat dan menempatkan Nabi Isa sebagai Yesus yang disamakan dengan Tuhan atau menisbahkannya sebagai putra Tuhan. Mereka telah menyentuh keimanan atau akidah yang pokok sampai melahirkan doktrin Trinitas. Nah, doktrin ini sudah berkembang dan menjadi pangkal perdebatan para pendeta mereka pada masa lalu. Dari abad kedua sampai abad ke-6 Masehi, sampai Marcionisme, Yakobit dan Nestorian yang masih bertahan di Suriah atau Maronik yang banyak dianut di Libanon, Paulisianism dan yang lainnya. Mereka berdebat sekitar kodrat Kristus, Tuhan, anak Tuhan, atau satu dari 3 umum dari Roh Kudus. Sampai juga melibatkan ibunya Maria sebagai pujaan. Seperti itulah. Nah, kaum muslimin perlu sekali menyadari, sekalipun dalam bentuk lain, jangan sampai terjerumus ke dalam sikap berlebihan di dalam menerima ajaran Islam yang umumnya berkisar dalam soal fikih, di satu pihak mau serba ketat atau di pihak lain yang sebaliknya mau serba longgar. Ada di antara mufassir menceritakan mengenai anggapan ini bahwa seorang tabib
Nasrani yang mengobati Khalifah Harun Rasyid berdiskusi dengan seorang ulama Islam yaitu Al bin Husain Al-Waqidi Al-Marwazi. Nah, tabib Nasrani itu berkata kepada Al-Waqidi bahwa di dalam kitab Al-Quran terdapat ayat yang membenarkan pendapat dan kepercayaan Nasrani bahwa Isa adalah sebagai dari Allah. Lalu dia membacakan bagian pertama dari ayat 171 ini. Sebagai jawaban atas perkataan tabib itu, Al-Waqidi membacakan ayat ini. Nah, seorang tabib Nasrani ini berdialog dengan salah satu muslim, tokoh muslim. Dia mengatakan Al-Quran membenarkan tentang pendapatnya bahwa Isa alaihissalam ini adalah putra Allah atau putra Tuhan. Yesus ini disebut Tuhan. Maka sebagai jawaban atas perkataan tabib itu, Al-Waqidi membacakan ayat yang 171 ini, seperti itulah. Jadi ayat yang tadi baca An-Nisa 171 itulah sebagai jawaban daripada tabib tersebut. Dan dia menundukkan apa yang ada di langit. Ini ya, saya bacakan lagi. Mana tadi? Sebagai jawaban atas perkataan tabib itu, Al-Waqidi membacakan ayat, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Al-Jaziah ayat 13. Nah, kemudian Al-Waqidi berkata, kalau benar apa yang kamu katakan bahwa kata minhu dalam ayat yang kamu baca itu berarti sebagian daripadanya, sehingga kamu mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah sebagian dari Allah pula, hal ini berarti bahwa apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah sebagian pula dari Allah. Dengan jawaban ini terdiamlah tabib Nasrani itu, lalu dia masuk Islam. Ayat 173-nya. Nah, kemudian begini. Kalau kalimat minhu itu Nabi Isa ini bagian daripada Allah atau Allah itu sendiri, maka ketika ada minhus samawati wal ardu minhu, bagian daripada Tuhan, bagian daripada Allah, bagian daripada langit dan bumi, artinya langit dan bumi ini harus dituhankan juga. Kalau demikian, maka akhirnya apa? Setelah diberikan ayat-ayat selanjutnya, maka pendeta Nasrani, tabib Nasrani ini akhirnya berdiam dan akhirnya memeluk agama Islam, seperti itu. Nah, karena kaum Nasrani telah tersesat dari akidah tauhid yang dibawa oleh para rasul, maka Allah memerintahkan kepada mereka agar kembali kepada jalan akidah yang benar dengan beriman kepada Allah yang Maha Esa dan beriman kepada Rasulnya yang selalu menyeru kepada akidah tauhid. Dan janganlah mereka mengatakan bahwa ada 3 Tuhan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3 oknum, masing-masing adalah Tuhan yang sempurna, dan kumpulan dari 3 oknum itulah Tuhan yang Esa. Mereka memperintahkan meninggalkan paham yang sesat semacam itu dan menyesatkan itu. Karena apa? Meninggalkan paham yang sesat itulah yang balik bagi mereka. Mereka akan menjadi penganut agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan para nabi sebelum dan sesudahnya. Mereka akan menjadi orang yang benar-benar tidak akan termasuk golongan orang-orang kafir. Dalam ayat lain Allah berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Dalam surat Al-Maidah ayat 73. Artinya begini. Artinya ketika ada orang mengatakan Allah itu adalah salah satu dari yang 3. Mengatakan salah satu dari yang 3, atau contohnya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, itu sudah musyrik. Itu adalah sudah keluar daripada akidah orang-orang para nabi, seperti itulah. Karena apa? Karena itu dianggap melampaui batas dalam akidahnya, seperti itu. Artinya di sini dikatakan ingkar, jadi kafir kalau orang yang mengatakan bahwa menuhankan salah satu dari yang 3 tersebut, seperti itu. Nah, jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih
kemudian ditegaskan lagi kepada mereka bahwa Allah sajalah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha bersih dari sifat berbilang atau berbagi-bagi kepada beberapa bagian atau tersusun dari 3 oknum atau bersatu dengan makhluk-makhluk lainnya. Maka Maha Suci Allah dan hal-hal tersebut, dan mustahil dia mempunyai anak bagaimanapun anggapan mereka, atau Isa itu adalah Tuhan sebagaimana dikatakan oleh segolongan lain di antara mereka. Allah adalah Maha Esa, tidak ada yang menyerupainya dan tidak beristri sebagaimana manusia. Dialah pemilik langit dan bumi serta semua yang ada pada keduanya, termasuk Isa alaihissalam. Jadi Allah lah yang memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi ini, termasuk Nabi Isa atau Yesus ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Maryam ayat yang 93 dijelaskan, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih selaku seorang hamba. Artinya siapapun manusia di bumi ini akan datang kepada Allah sebagai hamba Allah. Tidak ada yang menjadi sebagai Tuhan, sebagai apapun tidak ada. Apalagi seperti keyakinan orang-orang Nasrani, Yesus sebagai orang-orang Kristen, Yesus dianggap sebagai Tuhan atau bagian atau Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi. Maka Al-Quran membantah tidak seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih selaku seorang hamba. Artinya semua manusia yang ada di bumi ini hanya datang kepada Allah sebagai hamba Allah, seperti itu. Nah, semua makhluk tanpa kecuali akan menghadap kehadirat Allah sebagai hamba. Apapun perangkat dan derajatnya, baik dia malaikat, seorang nabi, seorang yang diciptakannya tanpa bapak dan ibu seperti Nabi Adam, atau yang diciptakannya tanpa bapak saja seperti Nabi Isa alaihissalam, maupun yang diciptakan dengan perantara bapak dan ibu, semuanya itu adalah hamba Allah yang menghadapkan karunia dan rahmatnya. Allah lah yang berkuasa sepenuhnya atas mereka, dan Allah lah yang memelihara dan kepadanya lah mereka harus menyembah, berdoa dan bertawakal. Akidah tauhid inilah yang dibawa dan disampaikan para nabi dan rasul kepada umatnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dan paham inilah yang dianut oleh para pengikut sesuai dengan dakwah dan ajarannya. Tetapi pengikutnya yang datang kemudian setelah terutama pengikut yang dahulunya telah menganut agama-agama yang bermacam-macam, tidak dapat melepaskan dirinya dari paham lama yang tersesat itu, sehingga mereka mencoba dan berusaha dengan sekuat tenaga agar agama Masehi yang mereka anut mempunyai corak yang sama dengan agama-agama nenek moyang mereka terdahulu. Nah, paham Trinitas atau menganggap Tuhan adalah 3, ini sudah berkembang di Mesir semenjak lebih kurang 4000 tahun sebelum Masehi. Nah, perlu perhatikan ya. Jadi paham Trinitas sebagaimana yang diakui oleh kekristenan ini sudah berkembang 4000 tahun sebelum Masehi. Di antara mereka ada yang menganggap bahwa Tuhan itu ialah dewa Osiris, Isis, dan Horus. Demikian pula di India, ajaran Hinduisme mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tritunggal yang terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Penganut Buddhisme pun ada yang mengatakan bahwa Buddha itu adalah Tuhan yang terdiri dari 3 oknum. Juga di Persia terdapat paham Mazdaism atau Zoroaster yang bercorak dualisme, baik dan jahat, terang dan gelap, dengan dewa Tritunggal, Ahura, Mazda, Ormuz, dan dewa-dewa lainnya lawan Ahriman. Akhirnya mereka terbawa hanyut oleh paham Trinitas yang beraneka ragam coraknya, dan jadilah mereka tersesat dari paham tauhid yang dibawa Nabi Isa, dan amatlah sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Nah, para intelektual dari penganut agama Masehi ini memang merasakan dan mengetahui bahwa paham taslis atau trinitas ini tidak dapat diterima akal. Tetapi mereka tetap mencari-cari alasan untuk membenarkan paham ini. Di antara pendeta mereka mengatakan
dalam hal ini kita harus menyerahkan persoalan ini kepada hal-hal yang gaib yang belum diketahui oleh manusia dan tidak akan dapat diketahuinya kecuali bila hijab telah berkata untuk itu dan jelaskan pada waktu itu semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, pendeta Boder, pengarang buku di usul wal furu dari salah seorang, ini pendeta Boder ini dari salah seorang juru penerang agama Nasrani berkata mengenai hal ini. Kita telah mencoba memahami dengan lebih jelas, yaitu dikala telah terbuka bagi kita tabir rahasia semua apa yang ada di langit dan bumi. Dapat disimpulkan bahwa agama Nasrani benar-benar didasarkan kepada paham tauhid yang murni, tetapi para pendetanya mencampur aduk, mencampur baurkan dan mengubahnya menjadi agama Trinitas yang tidak dapat dipahami oleh akal. Karena terpengaruh oleh paham-paham taslis atau Trinitas bangsa Yunani dan Romawi yang mereka ambil dari paham-paham keagamaan Mesir lama dan Brahma. Seperti itulah. Nah, ini Trinitas ini sebenarnya bukan ajaran para rasul, bukan ajaran para nabi, tetapi menurut tafsiran lengkap Kemenak ini adalah Trinitas ini itu berkembang sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Seperti itulah. Inilah yang kemudian berkembang saat ini menjadi keyakinan orang-orang Kristen saat ini. Sehingga ada istilah Trinitas. Sebenarnya Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan Trinitas dan juga Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya salah satu dari Tuhan itu, atau tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, seperti itulah. Jadi di dalam pandangan Al-Qur'an tentang sikap Al-Qur'an terhadap Nabi Isa, ini barang siapa yang menuhankan Yesus, ini dianggap melampaui batas-batas gitu loh. Artinya di sini orang-orang sudah melampaui batas dan disebut dengan kafir. Sungguh kafirlah orang-orang yang menuhankan salah satu dari yang tiga, seperti itu ya tadi, yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, itulah mungkin sedikit pandangan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Isa alaihissalam. Juga silakan saya baca ya ke surat An-Nisa ayat 172-nya. Saya bacakan. Lam yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Artinya Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah, dan barang siapa enggan menyembah Allah dan menyombongkan dirinya, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Nah, di sini jadi Isa Al-Masih di dalam Al-Qur'an ini dan semua malaikat itu tidak enggan atau menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Artinya di sini hamba Allah, seperti itu. Jadi jika ada orang yang menuhankan Nabi Isa atau menuhankan Yesus, maka ini adalah bukan dari ajaran Yesus, juga bukan dari ajaran Nabi Isa alaihissalam, seperti itu. Yuk kita lihat tafsirnya. Ini tafsir Jalalain sesuai dengan ayat yang ke-72. Nah, di sini Al-Masih tidak merasa malu, atau maksudnya Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan dan takabur menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Mereka juga tidak malu untuk menjadi hambanya atau hamba Allah. Nah, di sini artinya Isa Al-Masih dan para malaikat itu adalah mereka mengakui dengan polosnya, mereka mengakui bahwa dirinya adalah hanya hamba Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ini suatu kalimat
suatu kalimat selang yang terbaik yang dikemukakanlah untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau putri-putri Allah, sebagaimana kalimat yang sebelumnya digunakan untuk menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya. Siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, yakni di akhirat. Artinya di sini, jadi ketika orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa atau Yesus, orang Kristen mengatakan Yesus ini adalah Allah itu sendiri, maka dikatakan bahwa Yesus hanyalah hamba. Yesus hanyalah hamba. Artinya di sini Yesus hanyalah hamba Tuhan, hamba Allah. Tidak pernah Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan, seperti itu. Yuk kita lanjutkan bagaimana dengan tafsir lengkap dari Kemenak. Kemudian sebagai penolakan atas anggapan bahwa Isa alaihissalam atau Yesus itu adalah Tuhan, Allah menjelaskan bahwa Isa alaihissalam atau Yesus sendiri, begitu pula malaikat-malaikat tidak merasa enggan dikatakan hamba Allah dan tidak pernah menyombongkan diri sehingga mengatakan aku ini adalah Tuhan, karena Isa alaihissalam dan malaikat-malaikat itu menyadari dan mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Besar. Nah, di sini Yesus atau Isa alaihissalam atau malaikat-malaikat yang dipercaya oleh orang-orang Arab pada waktu itu, ini tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Yesus atau Nabi Isa ini dengan dengan polosnya, dengan lantangnya, dengan jujurnya mengatakan bahwa dia hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Ayo kita lanjutkan. Maha kuasa dan maha kaya. Dialah yang patut disembah, patut diagungkan dan patut diminta rahmat dan karunia-Nya. Sedangkan malaikat yang tinggi derajatnya dan amat dekat kepada Tuhan, dan diantara mereka itu ada yang diutus Allah untuk meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuh Maryam, ibu Isa alaihissalam. Isa alaihissalam yang dimuliakannya dan diangkat menjadi rasul tentu tidak mungkin akan berkata aku ini adalah Tuhan dan harus disembah, dipuja dan diagungkan. Orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, termasuk orang-orang yang tiada mengakui adanya Tuhan, adalah orang-orang durhaka, orang-orang yang tak tahu diri dan tidak menggunakan akal pikirannya. Allah akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar kelak bersama-sama dengan orang-orang mukmin dan semua makhluk Allah lainnya. Mereka akan menerima siksaan yang pedih karena kesesatan dan kedurhakaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, artinya di sini tidak seorang rasul pun mengatakan mengajak kaumnya ini agar supaya menyembah dirinya, termasuk Yesus sekalipun. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tetapi kenapa dituhankan? Nah, ini ajaran siapa ini? Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, baik itu di dalam Bible ataupun di dalam Al-Quran. Ini Yesus, Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Tentu saja jika ada orang yang menuhankan Yesus, jika ada orang yang menuhankan Nabi Isa, tentu ini adalah melampaui batas dan mereka disebut orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab Allah akan menimpa orang-orang tersebut. Nah, kemudian di ayat yang ke-73-nya ya. Ini saya bacakan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah akan menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambahkan sebagian dari karunia-Nya. Sedangkan orang-orang yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain daripada Allah. Nah, ini sungguh ini termasuk bagi orang yang enggan menyembah Allah.
ini artinya menyembah selain Allah, contohnya menyembah Yesus sebagai Tuhan misalkan, ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang menyembah selain daripada Allah, maka orang itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak, dan tidak akan pernah mempunyai pelindung seperti itu. Yuk kita lihat tafsirnya. Tafsir Jalalain. Di dalam surat An-Nisa ayat 173 ini tafsirnya begini. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran atau pahala mereka. Artinya pahala dari amal perbuatan mereka itu, dan menambahkan untuk mereka dari karunia-Nya, yakni yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, dan tidak pula terdetik dalam hati manusia. Adapun orang-orang yang malu dan menyombongkan diri dan mengabdikan diri kepadanya, maka akan disiksanya mereka dengan siksaan yang penuh atau menyakitkan, yaitu siksa neraka, dan mereka tidak akan memperoleh bagian-bagian diri mereka selain daripada Allah, pelindung yang akan melindungi. Artinya di sini orang-orang yang beriman ini akan dibalas dengan pahala yang setimpal oleh Allah. Sementara orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang keluar dari ajaran Allah, orang-orang yang menuhankan selain Allah, maka itu akan mendapatkan adab dari Allah, siksa dari Allah yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya sarankan kepada teman-teman jangan pernah menuhankan Yesus, jangan pernah menuhankan Nabi Isa, tapi menuhankan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Seperti itu. Karena apa? Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Seperti itulah. Yuk lihat tafsir Kemenaknya lengkapnya. Adapun orang yang beriman dan mengajarkan amal yang baik, mereka akan menerima pahala amalan mereka berlipat ganda dan akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, selalu di sini orang yang beramal, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka akan diberikan amalan mereka berlipat ganda dan akan dimasukkan ke dalam surga. Artinya di sini kalimat iman ini dahulukan, artinya percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulnya, kemudian mengerjakan amal soleh, maka orang itu masuk surga. Ini dalam tafsir lengkapnya Kemenaknya tentang An-Nisa 173 ini. Nah, tetapi orang yang enggan dikatakan hamba Allah dan selalu menyombongkan diri, dan orang yang mengingkari adanya Allah, mereka akan mendapat siksaan yang amat pedih sesuai dengan dosa dan keingkaran mereka. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan tidak ada yang akan menolong mereka supaya dapat keluar dari neraka. Karena semua urusan ketika itu berada di tangan Allah, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya. Seperti itu. Nah, bagi orang yang yang condong pada kesesatan, arti menuhankan Nabi Isa atau menuhankan Yesus, maka orang yang ingkar kepada Allah semacam ini, maka orang itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita yang mendengar, jika ini mendengar non muslim, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Anda, seperti itu. Dan ayat yang ke-70 yang ke-174-nya begini ya. Tadi sudah ya 173. Nah, sekarang 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nah, ini wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Nah, ini ayat yang selanjutnya, ayat 174 ini. Ayat 174 ini menjelaskan, jadi wahai manusia, sungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Nah, di sini ayat selanjutnya menegaskan, kalau tadi sebelumnya berbicara tentang orang yang ingkar, orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang menuhankan Yesus,
dia pasti akan masuk neraka karena dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekarang ini menginjak yaitu tentang kebenaran Al-Qur'an dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Bahwa Al-Qur'an ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lihat tafsirnya tentang ayat 174 ini ya. Nah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, sebagai kitab suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala untuk pedoman kita semua, seperti itu. Mari kita jangan sampai disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Artinya di sini, jika ada orang yang menuhankan Yesus seperti yang saya ceritakan tadi, itu bukan ajaran Yesus. Orang yang menuhankan Yesus itu bukan ajaran Yesus, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Mari kita berpikir secara rasional, agar supaya kita tidak disesatkan oleh orang lain. Yuk kita lihat lengkap kemenaknya ya. Ayat ini, ayat An-Nisa 174 ini menyerukan kepada semua manusia di dunia dan menyatakan bahwa telah datang kepada mereka berbagai keterangan yang jelas dari Tuhan, dikuatkan oleh dalil-dalil dan alasan-alasan yang nyata dan benar, yang dibawa oleh seorang nabi dan rasul yang ummi. Artinya oleh seorang nabi dan rasul yang ummi. Artinya yang tidak bisa membaca dan menulis, yang tidak pandai tulis baca. Nah, keadaan buta huruf itu saja sudah menjadikan bukti yang kuat atas kenabian dan kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Nah, atas kebenaran agama yang dibawanya, yang mempunyai peraturan-peraturan dan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan memberikan petunjuk berupa ibadah dan amal soleh untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Nah, ini sebenarnya kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang tidak bisa membaca tulis, artinya tidak bisa membaca dan menulis. Ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mampu mengarang Al-Quran, tidak akan mampu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, jika ada fitnahan dari orang-orang luar non muslim, jika ada fitnahan dan mengatakan Al-Quran karangan Nabi Muhammad SAW, maka orang yang memfitnah itulah orang yang bodoh, karena sudah tahu Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, seperti itulah. Nah, jika seandainya Al-Quran ini diturunkan pada seorang profesor yang pintar membaca, yang sekolah tinggi dan seterusnya. Nah, jika Al-Quran ini diturunkan pada seorang profesor, tentu tidak akan ada yang percaya. Kenapa? Mereka mengatakan Al-Quran adalah karangan seorang profesor. Pasti itu terjadi dan orang akan sedikit yang mengimaninya. Nah, berhubung Al-Quran diturunkan kepada orang yang tidak bisa membaca dan menulis, maka orang banyak mengimaninya. Ini tidak mungkin, karena ini pasti bukan karangan Nabi Muhammad. Ini pasti benar-benar firman dari Allah. Dan jika ada yang mengatakan Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad, maka orang yang memfitnah itulah yang bodoh menurut saya, seperti itulah. Nah, lanjut lagi, bagaimana seorang ummi yang tidak pernah belajar di sekolah, apalagi untuk membaca buku-buku, dan tidak pernah di masa kanak-kanak dan di masa mudanya mengikuti langkah-langkah dan kebiasaan-kebiasaan anak dan pemuda-pemuda di masanya, tidak pernah menghadiri malam-malam sendagurau, malam-malam panjang. Biasa mereka mencerita dan bercengkrama mengenai adat istiadat, sejarah nenek moyang, dan kejadian-kejadian penting di kalangan mereka, seperti peperangan, permusuhan, dan lain sebagainya, dapat menceritakan sesuatu yang berharga dan tinggi nilainya.
bagaimana mungkin seorang ummi yang demikian keadaannya akan dapat membawa suatu kitab, yakni Al-Quran, yang di dalamnya terdapat syariat yang mulia dan amat tinggi nilainya, dibawakan dengan gaya bahasa yang amat tinggi pula mutunya, yang sepanjang zaman tidak dapat ditiru dan ditandingi. Surat Al-Baqarah ayat 23, Yunus ayat 38, Hud ayat 13, dan Al-Isra ayat 88. Oleh pujangga-pujangga, bagaimanapun besarnya, ini adalah suatu tanda dan bukti atas kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa tidak ada orang yang dapat membantah bahwa Al-Quran itu adalah suatu mukjizat yang abadi, yang selalu dapat menguatkan dan membenarkan agama yang dibawanya itu. Maka Allah menambahkan Al-Quran itu cahaya yang terang benderang, yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik kepada cahaya iman. Surat Al-Baqarah ayat 257. Dan menegakkan dasar-dasar tauhid yang telah menjadi tugas para rasul sebelum Muhammad SAW. Nah, para rasul sebelumnya telah menyeru umatnya dengan bersungguh-sungguh kepada agama tauhid, dan telah banyak pula pengikut mereka. Tetapi ternyata sesudah mereka meninggal, para pengikut itu telah merusak dasar-dasar tauhid itu dengan mencampur adukannya dengan beraneka ragam kemusyrikan, seperti menyembah berhala, menyembah bintang dan matahari, bahkan menyembah arwah-arwah dengan memujanya dan memanjatkan doa kepadanya. Akhirnya manusia terjerumus ke lembah syirik dan hanya dibawa arus sebagaimana macam paham yang sesat dan menyesatkan, sehingga mereka kehilangan pedoman dan tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dalam keadaan gelap gulita seperti inilah Al-Quran diturunkan sebagai cahaya yang menerangi mereka, sehingga manusia dapat berpikir kembali dan menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh selama ini adalah jalan salah yang membawa kepada kerusakan dan keruntuhan. Dalam ayat lain Allah berfirman, Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya, yang mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Dalam surat Al-Hadid ayat 9. Dan demikian jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW yang ummi membawa syariat yang mempunyai untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak mungkin bukan seorang nabi dan utusan Allah. Dan jelas pula lah bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadanya bukan buatannya, tetapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta alam. Itulah tafsirnya tentang ayat 174 ini, bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang utusan, bahwa Al-Quran ini benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi. Seperti itulah. Yuk kita lanjutkan ke ayat 175-nya. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya di surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Nah, di sini adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, ini akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama satu-satunya agama di dunia ini sebenarnya yang datang dari Tuhan, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hanya Islam, hanya satu. Jadi Nabi Musa tidak mengajarkan tentang agamanya apa, Nabi Isa tidak menjelaskan tentang agamanya apa. Sedangkan Nabi Muhammad SAW setelah utusan terakhir, setelah menyempurnakan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu, maka mengatakan semua para nabi adalah Islam, adalah Muslim. Semua para nabi agamanya adalah Islam. Nah, jika ada agama di dunia ini, itu pasti bukan dari Tuhan, pasti karangan manusia itu sendiri.
Kalau di dalam Islam sudah jelas inna dina indallahil Islam. Ini firman Allah. Ini Islam ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Jadi agama satu-satunya yang diridhai oleh Tuhan itu hanya Islam. Sementara agama-agama lainnya itu hanya karangan manusia itu sendiri, bukan dari Tuhan. Salah satu contoh, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Kristen, juga tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Kristen. Ini salah satu bukti, contoh. Lalu Kristen ini dari mana? Dia Kristen mengatakan agama Kristen ini adalah karangan manusia itu sendiri. Seperti itulah. Bukan dari Tuhan. Kekristenan ini bukan diajarkan oleh Yesus, bukan diajarkan oleh Tuhan. Tetapi kalau dalam Islam, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ini firman Allah mengatakan bahwa agama yang diridhoi itu hanyalah Islam, seperti itu. Ayo kita ayat 175 ini tentang menurut tafsir Jalalain seperti ini. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan limpahan karunia-Nya dan banyak karunia-Nya dan membimbing mereka ke jalan yang lurus menuju kepadanya, yakni agama Islam. Seperti itulah. Inilah yang jalan yang. Nah, tentang menurut tafsir lengkap Kemenang begini, ayat ini memberikan ketegasan kepada manusia sesudah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah dan Al-Quran adalah cahaya dan petunjuk yang diturunkannya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran akan dimasukkan ke dalam rahmatnya, yaitu surga, dan akan selalu berada dalam lindungan karunia Allah. Suatu rahmat dan karunia yang tak dapat dibayangkan oleh manusia bagaimana besarnya dan mulianya. Dan Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan rahmatnya di sini ialah surga, dan yang dimaksud dengan karunia-Nya ialah karunia yang akan dinikmati oleh penghuninya yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah terdengar oleh telinga, dan tak terbayangkan dalam pikiran betapa bahagia dan senangnya orang yang dapat menikmatinya. Selain dari itu, Allah akan memberinya petunjuk dan hidayah serta taufiknya agar ia selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang benar yang akan menyampaikan kepada rahmatnya yang besar dan lurus tersebut. Nah, demikianlah tentang surat An-Nisa ayat 171 sampai 175. Nah, tentang ayat ini kesimpulannya adalah pandangan Al-Quran terhadap Nabi Isa alaihissalam dan menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah. Inilah sebagai penyampaian dari sana. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kesalahan itu datang pada diri saya pribadi. Sebagai penutup, dukung terus channel ini. Saya Hasan Madura selalu ingin menginformasikan kepada Anda, karena dengan ramainya atau maraknya fitnahan terhadap Islam di channel-channel YouTube, maka Hasan Madura berinisiatif ingin membuat channel dan ingin menjawab semua tuduhan kepada Islam. Yuk dukung terus channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, kami, Anda dan semua yang mendukung channel ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan hingga dijadikan orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.